Jadi Ibu Rina betul-betul sudah meninggal. Ibu tenang saja. Sampai sekarang saya masih menjaga rahasia itu dengan baik. Saya berjanji, anak itu tidak akan pernah mengetahui jati dirinya yang sebenarnya untuk selama-lamanya. Kenapa Pak Rudi, asisten Mama dulu itu berada di sini ya? Bukannya Mama pernah bilang kalau Pak Rudi itu sudah pergi ke luar negeri bersama rahasia besar itu. Enggak. Rahasia itu tetap akan terkubur rapat-rapat. Pak Raka sudah mati. Dan Pak Rudi nggak mungkin bertemu dengan Ardi. Karena yang Pak Rudi tahu, pasti Ardi juga sudah meninggal. Sepatu Papa banyak bekas tanah sih, Pak. Ada bunganya juga. Papa habis dari makan. Pasti Papa habis dari makam Mama kan? Kenapa sih, Pak? Tiap Akbar nanya makam Mama itu ada di mana, Papa selalu jawab ada di Jakarta. Tapi sekarang kan kita juga ada di Jakarta, Pak. Kenapa Papa nggak pernah bawa Akbar ke makam Mama? Siapa yang habis dari makam Mama kamu? Papa nggak ke makam. Nggak ke makam kok. Ini tadi nginjek tanah di taman depan tadi. Jadi sepatu Papa kotor. Sudah, Papa mau ke ruangan Papa dulu ya. Tiap kali aku tanya soal Mama, seperti yang ada selalu Papa sembunyikan. Apa semua ini ada hubungannya dengan cincin itu? Saya dapat cincin ini dari orang yang paling berarti buat saya. Tapi kenapa Caca juga punya cincin yang sama ya? Alhamdulillah, berkat ngumpulin uang sedikit demi sedikit aku bisa beli obat buat Mama. Aku gak pernah mengira akan hidup seperti ini, tapi aku harus bersyukur. Masih untung aku bisa dapat kerjaan, meski cuma sebagai office boy. Tanpa semua ijazah aku, hanya pekerjaan seperti ini yang bisa aku dapatkan. Lagi pula, mungkin memang lebih baik aku memilih pekerjaan yang tidak terlalu menonjol seperti ini, agar keberadaan aku dan Mama tidak diketahui. Mungkin saat kecelakaan pesawat itu amnesia kamu tambah parah. Jadi sekarang kamu juga nggak bisa ingat aku sama Caca. Tapi aku yakin kamu adalah Delvin. Saya Dimas, bukan Delvin. Saya Dimas. Tapi aku sama sekali nggak menduga bisa sekantor dengan Caca. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana kalau Caca ataupun Sheila akhirnya mengetahui kalau aku ini memang Delvin? Aku nggak mungkin pindah kerja juga. Cari kerja itu kan susah. Lagi pula, dengan sekantor sama Caca, aku jadi bisa sering melihat dia. Pintunya kebuka. Rosa aku tunggu tempat itu. Astagfirullahaladzim. Mama. Kok bisa sampai kayak begini, Ma? Masih berusaha bangun. Permisi, Pak. Bu, saya mau numpang ke toilet sebentar, Bu.
polisi. Nanti kalau ketangkep gimana? Aku yang sedih. Ya? Iya, aku di samping Mama terus ya. Kebetulan tadi aku beli uang buat Mama. Terus tuh, ada obat buat Mama. Sekarang diminum ya. Mama bukannya mau jalan-jalan. Mama cuma mau melihat papa kamu. Mama nggak tahu kenapa. Mama nggak tahu kenapa papa kamu tadi bisa mengetuk pintu tempat ini, Delvin. Iya. Kita ke kamar sekarang ya. Mama, kita ke kamar sekarang. Ya Allah, hamba bersyukur atas segala rezeki yang kau berikan pada hamba dan keluarga hamba, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan dan kebahagiaan bagi hamba, ibu, bapak, Kak Romi dan Kak Vivi. Tak lupa juga hamba berdoa untuk almarhum Tante Farah dan Delvin, ya Allah. Semoga Engkau berkenan untuk mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal ibadahnya. Semoga Engkau berkenan membuka pintu surga baginya, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan ketegaran hati bagi hamba, ya Allah. Ya Allah, akhir-akhir ini hamba sering teringat sama Delvin. Terlebih lagi karena ada orang yang sangat mirip dengan Delvin di dekat hamba sekarang ini, ya Allah. Cincin yang pernah aku berikan sama Caca. Memang sudah. Aku cuma mau bilang sama kamu. Dan andai saja kalau kita ketemu di situasi yang berbeda, aku yakin kita pasti bisa bersatu. Aku yakin. Sebelum berangkat ke Batam, aku menyimpan cincin itu di saku celana aku. Tapi setelah kecelakaan itu, cincin itu udah gak ada lagi sama aku. Pesawatnya jatuh. Itu meninggal. Mungkin cincin itu tercecer saat kecelakaan itu. Kenapa mungkin Pak Akbar menemukan cincin itu? Tapi gimana caranya? Atau cincin yang ada di Pak Akbar itu adalah cincin yang beda dengan cincin aku. Tapi kenapa bisa begitu sama?
apa-apa. Nanti biar saya obatin di rumah. Saya minta bilnya aja deh. Baik, Pak. Jadi Mama mau bawa tisu itu ke lab untuk mengetahui golongan darahnya Pak Ardi? Iya, Sela. Mama masih curiga. Karena golongan darah Caca itu malah sama dengan golongan darah Mama dan kamu. Makanya Mama mau cari tahu golongan darah Caca sama atau enggak sama Ardi. Karena Mama merasa ada sesuatu yang aneh di Sela. Si Asri itu sebenarnya ingin kasih tahu sama Mama tentang putri Mama. Tapi yang Mama lihat ada yang bikin dia takut. Karena apa? Asri pernah keceplosan ngomong, kalau dia takut Mama akan nyakitin kembaran kamu. Mama nggak ngerti maksudnya apa. Makanya sekarang Mama akan berusaha untuk cari info sendiri. Mama akan berusaha mencari bukti yang mau nggak mau akan bikin Asri ngaku Caca anak Mama atau bukan. Caranya yaitu dengan tisu itu. Kita cari tahu